Sekecil apapun harus menghidupi istilahnya tenaga kerja. Kita harus membuka lapangan pekerjaan. Yang jelas di mana di situ ada peluang besar kita harus masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami GMP TV Purworejo, media informasi buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kami bersilaturahim dengan beliau Mas Hermawan ya, Mas Hermawan. Beliau adalah peternak sapi, khusus peternak breeding, jual beli Mas? Semuanya Pak. Semuanya. Oke, ini beliau adalah breeding ya, segala jual beli di Desa Depok Rejo, Kecamatan Ngombol Mas ya. Alhamdulillah kami bisa langsung bertemu. Setelah nanti tadi barusan banyak transaksi, kita menunggu dan sekaligus melihat-lihat kegiatan sore hari di Setia Farm ya. Alhamdulillah saya sering memonitor Mas di YouTube. Ayo sowan ke sana, nah Mas. Mas Hermawan, kita lihat barangnya bisa menginspirasi buat ya saya sendiri dan mungkin teman-teman semuanya. Ini mau tanya Mas, ini mau tanyalah ya sejarahnya sekilas nih Mas Hermawan itu biar bisa buat inspirasi para teman-teman ya mungkin para peternak mungkin masih pemula atau mereka yang sudah beternak. Kok Mas Hermawan kok kelihatannya saya lihat di YouTube perkembangannya luar biasa ya, nggak cuma sekedar YouTube-nya tapi usahanya betul-betul berhasil ya. Ini tak lihat tadi sapi-sapinya tadi sudah pesanan semua Mas ya. Berapa ratus ini sudah ada namanya semua, sudah ada namanya. Berarti kan tinggal ambil Mas ya. Nek cara wong bisnis wis bayaran ya. Nah, baru DP ya. Sepintas Mas Hermawan, ini sejarahnya mulai sejak awal merintisnya gimana itu? Untuk sejarah awal Setia Farm sendiri memang kami punya niatan dulu untuk beternak Pak. Saya sendiri suka dengan ternak, khususnya terkhusus di ternak yang ukurannya jumbo, tidak terpusat, tidak terkhusus juga di sapi, tapi memang mungkin kalau diperbolehkan nanti juga kepengen gajah dan lain sebagainya. Pokoknya intinya saya memang suka dengan makhluk. Makhluk di situ yang mempunyai apa ya, keterikatan dengan kita, dalam artian bisa membantu kita dan kita juga memberikan apa ya, feedback lah, saling menguntungkan. Ternaknya bisa memberikan kebahagiaan, tenaga mungkin bagi kami, bagi kita, terus kita juga bisa memberikan kehidupan yang layak dari dia kurung menjadi gemuk. Itu terkhususnya tidak hanya sapi sebenarnya, cuma memang saat ini yang paling banyak dibutuhkan sapi. Dan kesempatan peluang yang ada sapi, maka saya di sapi. Dulu secara awalnya memang mencoba dari 2 ekor, jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32, 64 dan seterusnya seperti itu Pak. Berarti beranak pinang Pak ya? Iya, bisa dibilang beranak pinak, tapi memang fokus kami dulu seneng, tapi bukan dicampur ya Pak, dengan bisnis juga. Intinya seperti itu, senang terus karena memang latar belakang orang tua bisnis, jadi tetap saya bisnis. Nah, saya jual beli, saya menjual ternak kami dan saya membeli ternak punya orang juga untuk dijual lagi pastinya, seperti itu. Lalu kesempatan itu mungkin permintaan karena cukup banyak, sepertinya saya hanya menawarkan ke saudara atau keluarga saja, tapi karena memang alhamdulillah keluarganya banyak, saudaranya banyak, nah saya tawarkan kepada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami. Alhamdulillah perdana kami bisa menjual sapi dengan jumlah angka 50 ekor pertama itu. Mulai yang itu pertama dua. Jadi dari dua itu peliharaan Pak, ingon-ingon. Bahasanya saya itu sebagai media belajar saya belajar. Lalu saya menjadi 4 jadi 8 itu saya mendapatkan apa, permintaan dari Bude, Pak D, Simbah, semua keluarga gitu, keluarga yang ada saya tawarkan semua. Alhamdulillah habis 50. Nah, terus sisanya saya ambil di mana, di pasar Pak, karena di pasar setiap hari kan ada sapi. Kita membutuhkan ratusan ekor pun pasti pesanan ambil. Saya beli di pasar, saya jual ke Pak D, gitu, untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban. Akhirnya bisa menjadi banyak dan malah
sekarang 60% permintaan dari luar Jawa. Malah ya. Jawa Tengah maksudnya, Jawa Barat. Berarti awalnya penjualan itu dari family dulu ya. Dari family dulu, Nah, semuanya dari keluarga. Buat inspirasi buat teman-teman. Jadi kita orang bisnis itu awalnya kan dari perguliran keluarga dulu ya, informasi, terus mungkin ke teman dekat ya, terus baru ke luar ya. Ini tahun berapa Mas? Tahun lulus SMA ya Pak, 2016. 2016 itu sudah mulai. Sudah mulai. Berarti kuliah sudah selesai. Sudah. Belum, kuliah belum masuk. Itu baru lulus SMA Pak. Wih, sudah mulai bisnis itu. Ya sebenarnya karena memang itu sudah mendasar gitu ya, atau mendarah daging. Memang latar belakang dari keluarga kami, keluarga kakek kami semuanya berdagang, berwirausaha. Sekecil apapun harus menghidupi istilahnya tenaga kerja. Kita harus membuka lapangan pekerjaan. Sekecil apapun, entah itu penjual kelontong, ruko-ruko kecil maupun sampai rumah makan seperti ini Pak. Nah, saya juga meniru gitu atas dasar pasti tuntutan karena memang wajib satu keharusan bagi kami untuk istilahnya berdagang jual beli ya. Kesempatan peluang saya adanya di sapi. Kesempatan kemarin dan sekarang, mungkin lusa atau tahun depan gitu, kalau sapi memang sudah tidak bisa kita dibuat kerjasama dalam artian harga pakan yang terlalu tinggi sedangkan harga daging masih rendah gitu, kita kan tidak bisa terus menerus. Mungkin saya akan ganti peluang yang lain ya. Itu pasti karena namanya usaha tidak boleh pilih memilih Pak. Yang jelas di mana di situ ada peluang besar kita harus masuk mencoba. Itu dulu waktu lulus SMA berarti langsung menekuni langsung bisnis ya, bareng sama kuliah ya. Iya. Bareng ya. Ya sebenarnya untuk bisnisnya tidak hanya sapi banyak banget ya Pak. Cuma sapi ini kan musim nggak bisa kita jual kecuali memang saya jualan daging baru bisa setiap hari. Nah kalau sapi itu kan fokusnya saya di dulu kurban, terutama musim ini dulu kurban. Paling nggak permintaan dari Purworejo sendiri, Kabupaten Purworejo misal 100, nanti Jawa Barat berapa 100, terus yang lain dari pabrik, instansi, hotel, rumah sakit dan sebagainya berapa gitu. Artinya memang sapi itu sebagai usaha yang harus saya lakukan di musim kurban. Nah, tapi di musim biasa-biasa gitu ya. Intinya apapun yang di situ ada kehidupan, maksudnya ada keuntungan untuk jual beli, ada kita bisa memberikan manfaat, kita memberikan pekerjaan bagi mereka yang masih belum mempunyai kerjaan, itu saya lakukan. Oh iya. Mungkin di sapi ini baru awal ya. Awal. Ini tahun berapa tadi? Awal 2016. 2016. Itu berarti lulus SMA langsung. Nerjun ya, langsung ke bisnis ya. Berarti kuliah bareng sama itu bareng-bareng sambil nyambi ya. Luar biasa ini kemampuannya, multi talenta ini. Memang jiwa bisnisnya sejak muda sudah tumbuh ya. Nah, itu selama panjenengan menekuni persapian ini kan sudah 2016 sampai sekarang kan sudah berapa tahun lah ya. Nah, itu ada kesulitan apa? Biasanya kan teman-teman mungkin kesulitannya dulu sama sekarang berbeda Pak. Dalam artian semua orang bisa membeli, semua orang bisa merawat, semua orang bisa mempunyai kualitas, membuat kualitas yang baik. Tapi di sisi lain di situ hal yang perlu kita perhatikan khusus malah lupa yang namanya menjual. Jadi kadang kita bisa membeli, kita bisa merawat, tapi kita tidak bisa menjual. Itu PR besar yang ada di saya dulu dan teman-teman yang lain sekarang. Akan tetapi melihat kondisi sekarang, mungkin saya tidak akan jauh berbicara di lingkungan yang lebih luas. Sektor saya saja lah, Kutoarjo, Purworejo. Mungkin Bapak bisa melihat data lapangan, riset sekarang. Kebutuhan sapi yang ada di Kabupaten Purworejo sendiri ada berapa ribu ekor per tahun. Jangan per tahun lah, nggak susah. Per hari. Ya. Per hari. Di setiap desa pasti ada penjual bakso, ya. Kita katakanlah kira-kira saja satu harinya habis 10 kilo. Iya. Satu desa anggaplah satu penjual. Artinya kalau kita di Kabupaten Purworejo ada misal 1000 desa, satu harinya kan 10 ton. 10 ton. Lalu sapinya yang dipotong mana? Nggak ada Pak. Nggak ada toh? Iya. Kesimpulannya memang kita beli dari luar deh. Artinya ketika saya berusaha di dunia peternakan khususnya daging seperti itu, sebenarnya peluang bisnis
atau peluang kedepannya potensi untuk mendapatkan hal yang lebih itu luar biasa Pak. Cuma tergantung niat keinginan kita ada atau tidak. Sekarang riset lagi mungkin penjual sapi di kabupaten sendiri. Bukan berarti saya ingin sendiri, tidak. Yang usianya di bawah 30 tahun ada berapa? Ini baru satu ya. Iya, Ya. iya. Karena memang ya mohon maaf di sapi ini cenderung kotor, bau dan lain sebagainya. Karena tapi saya selalu memilih bidang usaha di mana orang pada tidak tertarik semuanya. Saya balik sekarang. Penjual beras di Kabupaten Projo ada berapa? Ribuan. Penjual sapi ada berapa? Bisa dihitung tangan. Nah, artinya memang sapi itu kan masuk dalam kategori bahan pokok sembako itu Sembako ya. ya. Dalam artian di situ setiap hari kita konsumsi, setiap hari kita butuhkan tidak akan habis. Sedangkan penjualnya tidak ada. Nah, saya masuk di peluang itu karena peluang itu tidak akan dapat, tidak akan ada kesempatan kedua kali. Intinya seperti itu Pak. Saya memang suka yang tidak diminati sama orang lain. Gitu aja. Oh gitu ya, Jadi, luar kalau biasa. sudah ada peminatnya, resiko dagang, mohon maaf, pesaing bisnisnya pasti berkurang juga. Tapi ketika di mana sapi itu, dagang itu, jual beli itu tidak ada peminatnya, maka kita mau mengatur harga, menstabilkan harga, naik turunnya enak gitu loh Pak. Seperti itu. Oh, kalau kita lihat memang ini Mas Hermawan itu betul bisa membaca situasi ya. Iya. Karena memang punya darah bisnis, insting bisnisnya kuat ini. Nanti melihat peluang-peluang bisnis mana yang perlu ditekuni ya, peluang-peluang orang yang jarang menekuni bisa membaca. Ya, itu seorang bisnis yang luar biasa. Ini sekarang tadi bicara tentang ternak sapi, sekarang bicara tentang YouTube Pak. Ini saya lihat viralnya luar biasa, maksudnya para penonton itu betul-betul antusias itu. Ini kalau dulu persapian itu 2000 berapa? 16. Kalau YouTubernya mulai tahun berapa, Pak? Baru 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. 1 tahun sudah pemirsanya berapa juta ya. Setiap pemirsa ya, setiap upload itu kami lihat pemirsanya sudah luar biasa ya. Itu rahasianya apa sih, Mas? Kembali lagi ke pertanyaan awal sebenarnya Pak. Untuk YouTube media sekarang itu kan kita tidak ada yang tahu karena namanya sosmed, sosial media yang bergerak itu mesin. Sedangkan kita hanya bisa membaca peluang tadi. Iya. Pintar-pintarnya kita bisa mencari celah atau mencuri-curi bagaimana sih, apa sih yang diinginkan, yang dimau sama masyarakat sekarang ini di tahun ini, modern ini, yang kejam ini mungkin Iya. Nah sekarang kalau berbicara masalah media, ketika ada media meliput yang namanya politik dan lain sebagainya, di Indonesia yang tertarik politik golongan mereka yang seperti apa? Pasti punten yang usianya sudah lanjut 30A gitu politik. Untuk anak kecil tertariknya apa? Kartu. Sekarang kalau sudah ditunggangi menarik gak Pak? Biasa ya. Iya, namanya biasa. udah ditunggangi. Kalau ikan berenang gitu disut Biasa. biasa saja. Tapi kalau kita memberikan mungkin hal yang belum Yang pernah aneh, ada, tidak ada, dan bahkan di situ unik, kok bisa ya, kok ada ya hal seperti itu. Nanti terkesannya semua orang pasti tertarik, karena sekarang kan modelnya semua hanya fokus di ini. Bahkan mohon maaf, mungkin televisi pun sekarang sudah jarang, kecuali mereka yang memang mempunyai waktu luang untuk menonton TV. Tapi kalau saya yakin yang namanya gadget ini 24 jam Mbak kita pegang. Gitu. Iya, betul. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mengakses, melihat perkembangan situasi terkini, apa sih yang lagi booming, apa sih yang lagi trending. Yang trending itu tidak bisa dibuat dan tidak bisa kita rencanakan. Dalam artian kita hanya bisa membaca peluang, oh yang unik itu seperti apa. Dan mungkin saya dulu awalnya memang coba-coba ya Pak, lama-lama kok enak gitu. Maksudnya kok mengisi waktu gitu aja Pak. Waktu luang. Kita memberikan video-video tentang sapi, karena sapi ini sendiri saya kira peminatnya tidak hanya golongan mereka yang masih muda, bahkan yang masih sekolah dasar sampai PAUD itu, tapi yang tua pun senang. Yang tua suka ngerawat sapi di rumah, yang muda juga sering melihat sapi, tapi tidak ada hal yang mewah dari sapi. Ketika kita memberikan hal yang berbeda, dalam artian sapi biasanya kan kotor, lumpur, kita dandani, kita hias, kita tunggangi jalan-jalan gitu, aneh gitu kan Pak.
Nah itu pertama kali dulu saya kayak gitu. Sapi biasa aja, tapi mungkin kalau kita olah seperti singkong biasa aja, kalau kita jadikan sleeping itu luar biasa. Sapi biasa aja, kalau kita olah jadikan seperti kuda, buat lari, buat gerobak, buat tunggang, mungkin luar biasa. Kita coba, alhamdulillah respon netizen, respon viewer juga luar biasa Pak. Kok aneh gitu. Nah sekarang zamannya kan suka yang aneh-aneh, yang instan-instan. Nah akhirnya memberikan feedback, keuntungan bagi kita semua pastinya, baik yang menonton maupun kami sendiri, sapi khususnya. Oh gitu. Bang ngomong karo wong pinter iki ra ono entek. Omong dengan orang memang ahlinya tuh memang nggak ada pusanya, nggak ada habisnya ya. Digali ya, tetap ada saja ya. Memang seorang inspirator ya, orang pemikirnya punya memang aliran bisnisnya ada, memang ya memang pemikirannya luas ya, jadi nggak ada habisnya. Kita gali terus ya. Kita lihat juga beberapa hari ini kami lihat Mas Atta Halilintar juga mengambil sapi di sini ya Mas ya. Informasi ya, saya dapat informasi bocoran itu. Terus siapa Mas Irfan Hakim ya, itu juga ambil sapi di sini ya. Ya itu bahkan sapi-sapi itu viral ya. Itu apa, gerandong ya Mas, yang Mas Irfan Hakim ya sudah diambil untuk korban ya untuk tahun ini ya. Terus yang Atta Halilintar namanya apa Mas sapinya itu? Panut Pak. Panut ya. Itu bobotnya bisa disebutkan berapa kilo Mas? Kalau bobotnya untuk sapi-sapinya jumbo pasti. Jumbo ya. Wow. Besar lah ya. Banget. Ya. Pokoknya bertonton lah ya. Nggak boleh disebutkan berapa kilo, pokoknya memang sapinya viral dan besar sekali. Nanti bisa kita lihat ya, sapinya memang super. Dan harganya tuh tentunya ya namanya viral ya, super juga ya. Itu ceritanya gimana Mas? Alta sama Mas Irfan Hakim kesini langsung atau gimana? Ceritanya memang ya bukan dari kami atas mengundang. Maksudnya memang ketidaksengajaan Pak. Oh, gitu. Yang pertama mungkin masih ada acara liburan di Jogja, kebetulan memang di media kan kondisi sekarang ini banyak banget penggemar dari kalangan anak-anak kecil, bocil kita menyebutnya lah, yang usianya masih di bangku sekolah dasar. Itu selalu memberikan komentar-komentar yang dimana ya positif semua Pak, tidak ada negatif. Semua YouTuber yang di dunia peternakan khususnya ya Pak ya, animal gitu semuanya, itu pasti kan selalu menonton yang namanya hewan, entah ular, entah sapi, kuda, kura-kura, semuanya lah, burung dan lain sebagainya, ikan. Nah pasti penontonnya itu aja, anak-anak kecil itu aja. Nah mungkin yang lagi disukai sama teman-teman adik-adik kita tuh apa sih, sapi. Nah mereka selalu memberikan bom komentar kepada mereka yang mungkin sudah mempunyai nama tinggi seperti Irfan dan lain sebagainya. Kapan main ke Setia Farm, di sana sapinya gede-gede, diliput dong diliput dong Kak. Nah itu mereka berikan komentar spontan Pak, bukan atas dasar kemauan saya yang nyuruh, tidak, mereka sendiri pada beliau Mas Irfan. Akhirnya mungkin saking judeknya melihat komentar banyaknya itu, mereka meluangkan waktunya untuk hadir di kandang kami, alhamdulillah. Dan itu spontan Pak, tidak ada unsur kesengajaan. Mas minta alamat, langsung datang. Oke, liputan baru beberapa jam gitu, tidak ada lebih dari 2 jam mungkin, cukup upload gitu. Respon dari viewsnya itu banyak banget Pak. Oh, jadi luar biasa ya. Permintaan beda dengan yang mungkin kita bismillah coba-coba. Jadi permintaan semua orang mungkin di situ sapi A, terus yang liput akhirnya malah trending kemarin. Oh gitu. Iya, kemarin trending. Luar biasa ya. Iya, nomor 2. Gerandong itu sapi jenis apa itu Mas? Jenisnya Angus Pak. Angus itu sapi keturunan apa itu? Luar, masih impor Pak. Oh impor ya? Australia ya? Peranakan ya di Indonesia. Hitam kok, masih katanya antik gitu ya? Masih langka aja Pak. Langka, sapi ireng kayak gitu ya? Mungkin kawin silang gimana ya? Iya asli Pak. Asli ya? Itu ini jenis Angus gitu ya? Ada yang jenis kayak gitu ya? Kalau ayamnya mungkin cemani ya. Oh gitu ya. Itu mungkin ya kita masih jarang ya di Indonesia sapi kayak gitu. Nah sing Atta Halilintar itu jenis apa itu? Jawa Pak. Jawa. PO ya? PO, peranakan normal. Itu yang di pojok itu ya? Masih nanti dia bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat nanti yang buat Mas Atta Halilintar dengan
yang diambil Mas Irfan Hakim ya. Irfan Hakim, bisa lihat nanti langsung kita ke sana diperlihatkan videonya. Oke Mas, banyak kita bincang-bincang, belum sholat asar juga ini. Terima kasih telah memberikan informasi dan pengalamannya buat kita. Semoga bisa menginspirasi konco-konco para peternak sapi dan mungkin para pemula yang mau berbisnis ya. Bisa langsung Mas belajar dengan Mas Hermawan, langsung tukar pengalaman ya. Karena ini pelaku ini, nggak sekedar teori. Namanya sapi itu unik, nyawa unik. Tidak pasti dengan teori apa yang saya lakukan, nanti pasti berbeda dengan teman-teman juga. Jadi kita hanya ya tukar pengalaman saja, sinau bareng gitu Pak. Takutnya malah nanti jadi apa yang saya praktekkan di sini belum pas di sana. Gitu ya? Gagal. Enggak, satu lagi Mas. Ini dulu sebelum YouTuber kan Mas dari keluarga, bisnisnya keluarga yang ngambil. Yo akhirnya ke orang lain, itu medianya apa Mas? Kok bisa jenengan memperkenalkan diri ke orang lain, kok tahu bisnis sapi? Apa gimana? Dulu memang sebenarnya sebelum di sapi sudah banyak usaha yang saya lakukan tekuni Pak. Cuma ya itu tadi, bukan soal apa yang menguntungkan banyak dan bukan soal apa yang harus kita lakukan sekarang, tidak. Tapi titik tengahnya di situ, yang memberikan manfaat sekarang ini apa sih? Bukan untuk diri kita sendiri loh, tapi lingkungan sekitar juga ikut berkecimpung. Artinya memang usaha apa yang bisa menghidupi lingkungan sekitar kita dan bisa memberikan keuntungan bagi kita, ini seperti itu. Nah mungkin peluang besar di musim sekarang tahun ini sapi. Belum tentu nanti tahun depan di sapi lagi Pak, mungkin udah di ayam bisa, nanti di perikanan bisa, lele panen dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Nah, sewaktu-waktu, bukan berarti saya pesimis di sapi, tidak, tapi akan ada mungkin usaha baru yang di situ lebih menjanjikan, baik untuk kami maupun orang-orang sekitar yang ada di kami. Seperti itu. Untuk di sapi sendiri kami memang dulu atas dasar permintaan Pak. Oh gitu. Mungkin Bapak ada di perikanan, karena pabrik ikan itu pun mempunyai karyawan banyak, iuran hanya mendapatkan sapi kurban dengan jumlah minimal mungkin 20. Pondok saya 10, pondok adik saya 10, pondok ibu saya 10 dan lain sebagainya. Kalau satu instansi 10, kita memberikan 10 tawaran ke instansi sudah 100 ya Pak ya. Iya, keluarga belum. Artinya memang sebenarnya peluangnya sangat besar sekali, bagaimana kita bisa mengambil sikap dan ya pinter-pinternya mendapatkan peluang tersebut gitu. Oh iya. Ini di bawah ini juga kolam Mas ya? Iya, kolam. Ini termasuk sanitasi pembuangan limbah masuk ke sini. Jadi kita untuk atur sebagaimana mungkin agar kotoran itu tidak bau dan malah memberikan manfaat, khususnya terhadap lingkungan. Untuk rabuk, tidak bau, itu memberikan manfaat, terus tidak terbuang sia-sia. Jadi limbah yang masih bisa dikonsumsi oleh makhluk lain seperti ikan, hewan lain gitu, kita berikan ke ikan juga. Berikut untuk kan ya, menuai keuntungan juga ya. Pasti. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Pemirsa. Sudah berapa menit nih, tadi sudah 15 menit lebih ya. Ya. Semoga bisa menginspirasi untuk kemajuan para peternak buat kita semua, khususnya Wong Purworejo dan semuanya bangsa Indonesia bisa maju semesti Mas Setiawan. Masih muda, sudah di pengusaha, sudah keluarga belum Mas? Dereng, oh dorang, ya Allah, semoga doakan dapat istri yang solihah. Ya. Madrun Mas dia. Boleh tak salaman? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.